Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Kak? Kamu di mana, Pipa? Aku di mana? Aku di KM 12, Kak. Kenapa, Kak? Oh, ini ada kiriman buat kamu. Ada kiriman? Iya, Oh, ambil di mana nih, Kak? di Pasar Patimo, KM Limo. Hah? Di KM 5? Di mana itu, Kak? Ya, kamu cari aja sendiri. Oh ya, selagi aku coba cari ya. Oke. Di mananya sih KM 5? Ini udah KM 5 semua. Halo, Kak. Di mana, Kak? Kamu yang di mana? Ini aku udah di KM 5, Kak. Kok lama banget sih? Ya kan Kakak tahu aku pakai sepeda dari KM 12. Wajar kalau lama. Iya. Terus, Itu ada ibu-ibu. oh, di ibu-ibu. Ya, di Titipan ibu-ibu. itu. Ya, di ibu-ibu. Yang pakai jilbab warna biru dongkar. Oh, oke. Udah lihat sih aku. Oke. Ya, Langsung kamu minta ke langsung situ aja ya. ke sana. Oke, siap. Permisi, Mbak. Mbak, ada titipan buat Afifah ya, Mbak? Ada. Mana tuh, Mbak? Oh. Kasih ya, Mbak. KM 0. Nah, sudah. Di mana KM 0? Aku yang 100% Palembang beda tahu di mana KM 0. Mbak tahu enggak KM 0 di mana, Mbak? Di sekitaran Bundaran Masjid Agung. Bundaran Masjid Agung ya? Sudah, makasih ya, Mbak. Aku ke situ dulu ya. Nah, ini KM 0 Kota Palembang. Kabarin kakak dulu. Halo, Kak. Kak, aku udah di KM 0 Kota Palembang ini, Kak. Jadi titipannya di mana nih sekarang? Belakang tugu. Di mana? Belakang tugu. Belakang tugu. Oke, bentar aku cek dulu ya. Jangan dimatiin. Ya. Bentar. Oh, ada nih. Bentar, Kak. Aku buka dulu. Ya, dibuka aja dulu. Selamat datang di KM 0.0-nya Kota Palembang. Kak, ini titipannya ini doang. Ya, itu doang. Gak ada yang lain. Ini aku udah jauh-jauh loh, Kak. Jalan-jalan di Kota Palembang buat ngambil titipan kakak ini doang jadi. Iya. Ya ampun, kakak ngeprank aku. Enggak lah, biar kamu tahu aja Ya di mana ampun, titik Kak. 0 Kota Palembang. Banyak nih yang nggak tahu titik nol dari Kota Palembang. Ternyata titik nol Kota Palembang berada di dekat kaki Menara Masjid Agung Palembang. Titik nol ini menjadi pertemuan awal Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Riyakudu. Jadi gimana? Udah pada tahu kan di mana titik nol Kota Palembang? Kalau penasaran, datang aja langsung ke Kota Palembang dan icip-icip pempek. Cak mana, Pak? Sudah belum? Hai, ngapo? Tuh, TV gitu nih. Awana nonton persiapan pemilu. Go! Bener ya anteng itu, Go? Nah, coba jingoi, belum ada kata gambar. Ay, madai, Pak. Setobok baru itu tuh. Madai ketik gambarnya. Nah, sesuai ketik gambar. Setoboknya tuh belum diceteki. Nah, lupa. Maupun non-teknis. KPU Sumatera Selatan menghimbau masyarakat untuk berpartisipasi dalam menciptakan pemilu damai. Berbagai upaya telah dilakukan, baik berupa sosialisasi maupun edukasi langsung kepada masyarakat,
agar tidak terpengaruh dengan informasi yang tidak sesuai dengan fakta. Untuk itu, pilihlah media yang terpercaya, media pemersatu bangsa. Pemirsa, berjumpa lagi dalam program Bincang Lifestyle. Kali ini bersama saya Rizky Amrina. Pemirsa, rambut adalah mahkota perempuan. Ketika kita percaya diri dengan rambut kita, aura cantik kita juga akan terpancar dengan sendirinya. Nah, kali ini tentunya kita akan membahas bagaimana menata rambut kita agar kita lebih percaya diri dan juga tampil maksimal. Kita sudah hadirkan kedua narasumber kita. Yang pertama ini ada Ibu Reni Silitonga, pelaku hairdo. Halo Ibu, apa kabarnya? Halo, baik. Alhamdulillah sehat selalu tentunya, dan juga ada Ibu Seventina Manalu, pelaku hairdo juga. Halo Ibu, apa kabarnya? Baik. Luar biasa ya kalau sudah ketemu sama pelaku hairdo ini, rambutnya emang sudah cetar-cetar yang membahana semua ya. Kalau Kiki memang sengaja belum cetar ya rambutnya, karena kita mau belajar gimana sih caranya menata rambut dengan baik agar kita juga lebih percaya diri. Boleh sebelum kita mulai ngobrolnya kita minum-minum dulu ya, biar suasananya juga lebih enak. Sekarang kan kita lagi musim hujan ya, agak mendung-mendung ya. Ini kita minum yang anget-anget dulu. Jadi memang suasananya juga lebih enak. Tuh, minum tehnya ya, biar kita sehat. Ini tehnya teh mahal ya ini ya. Boleh Ibu kita minum dulu. Jadi tentunya kita hari ini pemirsa akan membahas mengenai cara menghairdo yang baik, bagaimana juga tata caranya. Iya. Karena kalau suasana cuaca yang sekarang nggak menentu ya, kadang panas, kadang hujan ya, jadi kita harus rajin-rajin minum yang anget-anget. Nah, sebelum kita bahas yang lebih dalam nih tentang hairdo bagaimana caranya, mungkin masih banyak sebagian orang hairdo itu apa? Boleh dijelaskan ke Ibu Reni terlebih dahulu. Kalau hairdo itu sebenarnya pengertiannya sangat luas ya. Itu bisa dalam tata rambut, bisa juga itu dalam perawatan rambut untuk menjadi lebih sehat, lebih indah gitu. Jadi dalam arti pengertian itulah hairdo adalah profesional layanan kecantikan yang berspesialisasi dalam tata rambut dan perawatan rambut. Itu yang umum gitu. Yang umum ya. Berarti bukan cuma hanya memikirkan tatanya saja. Kita kan hanya sanggul atau hanya di style gitu. Enggak, sebenarnya sih lebih luas lagi dalam perawatan rambut untuk bagaimana rambut itu menjadi lebih sehat gitu. Kan nggak lucu kan? Kadang rambut kita pengen indah, pengen cantik, tapi rambut kita posisi kurang sehat gitu. Jadi jangan diperhatiin mau tampil cantiknya juga ya, kesehatan rambutnya juga harus dipikirkan. Ini kalau Ibu Seventina, aku panggilnya apa nih? Ibu Tina aja atau Ibu Seven? Ini kakak aja deh. Panggil kakak aja biar boleh. Lebih muda ya. Ini kalau Kak Tina nih gimana nih? Hairdo dari Kak Tina sendiri gimana sih pengertiannya, yang mungkin masih banyak orang-orang yang nggak tahu juga? Iya. Jadi kalau menurut saya hairdo itu bagaimana kita membuat rambut kita, tadi seperti dari awal dikatakan bahwa rambut adalah mahkota wanita ya. Ini udah dari zaman dulunya ya. Jadi kalau menurut saya hairdo itu bagaimana supaya rambut ini pertama sehat. Dari sehat, kalau rambut kita sehat otomatis dia cantik. Jadi bagaimana kita menata rambut supaya lebih cantik ya dalam kondisi yang sehat. Jadi kalau saya pribadi sih, saya lebih style saya rambut yang panjang tergerai. Iya, jadi saya punya ciri khas sendiri ya.
Jadi kalau dia bilang siapa itu? Oh itu loh yang rambutnya panjang ya. Yang dari rambut panjang ini saya bisa buat hairdo yang bagaimana gitu. Betul. Ada yang rambut pendek ya hairdonya mungkin stylenya yang nggak terlalu di banyak sisir ke belakang gitu ya. Kalau saya bisa, ini nah saya lagi dicocang nih ya. Apa itu namanya? Dicocang, Dicocang. dipilin ya. Oh, dipilin. Ini lagi style sekarang ya. Saya lagi ngikut itu stylenya Krisdayanti. Oh alah. Biar lebih mudah. Biar mirip-mirip dikit dengan Krisdayanti ya. Iya. Nah tapi kan cara-caranya juga ini banyak nih, apalagi model-model mau menata rambut dan juga alat-alatnya juga banyak yang digunakan. Tapi kan kadang untuk rambut ini juga menyesuaikan bentuk muka nih ya. Kadang ada mukanya yang cabi, itu gimana nih bagusnya. Kalau misalnya ada mukanya yang agak oval, itu gimana sih? Memang ada apa ya? Ada model-model yang cocok atau memang sebenarnya semua orang tuh bisa pakai semua model? Boleh ke Ibu Reni terlebih dahulu. Kalau tatanan atau model rambut memang kita juga harus melihat bentuk wajah kita gitu. Dan kita juga kadang-kadang sebagai pelaku hairdo ya, kadang kan datang nih klien ingin aku pengen begini gitu, tapi ketika kita lihat bahwa hal itu tidak cocok untuk wajahnya, kita bisa kasih saran. Gitu. Harus disaranin juga ya, diarahkan ya. Jangan sampai karena ingin menuruti keinginan pelanggan ya. Terus satu juga situasi, momen apa itu juga yang harus kita lihat untuk tatanan rambut. Oke. Gitu. Jadi jangan sampai nanti mau ke mall pakai hairdo-nya untuk ke kondangan ya. Iya. Jangan gitu. Ya kebalik ya. Tapi kalau Ibu Seven sendiri gimana nih? Kalau misalnya bentuk wajah juga memang harus disesuaikan. Kalau sama baju juga harus disesuaikan atau seperti apa nih? Iya. Jadi harus sinkron ya. Jadi kalau umpamanya kayak saya sekarang lagi saya gerai gini. Kalau saya pakai tadi hairdo itu ada yang tradisional, ada yang modern. Kalau yang seperti saya ini kan modern ya. Kalau tradisional itu seperti pakai konde, sanggul gitu ya. Jadi kalau saya pakai konde, sanggul dengan dress begini kayaknya nggak connect ya. Nggak connect. Jadi sesuai dengan penampilan acaranya apa. Kalau kita mau ke kondangan resmi acara tradisional, ya kita pakai kebaya, otomatis kita pakai sanggul. Tapi sanggul sekarang kan nggak mesti yang Kartini yang sungkar. Betul. Ada yang modern ya, ada yang modern. Jadi tergantung dengan dress, kostum dan hairstyle kita. Jadi harus sesuai gitu ya. Iya harus sesuai ya, jangan dipaksakan ya. Nanti pakai sasa tinggi-tinggi malah ke mall ya, jangan ya. Gitu. Nah kalau caranya nanti pasti kita akan beri tips juga untuk pemirsa juga gimana sih caranya untuk menghairdo yang baik. Nah tapi kalau macam-macamnya pasti banyak nih ya, macam-macam jenis hairdo-nya sendiri seperti apa. Kalau dari Bu Reni bagaimana nih macam dan juga jenis ataupun juga model yang sekarang lagi ditrenin sama di tahun 2024 seperti apa? Kalau hairdo itu ada dalam dua bagian ya. Itu tadi dibilang tadi modern sama tradisional. Jadi kalau hairdo tatanan rambut untuk modern itu seperti contoh Ibu Seventina kan, yang bajunya lebih kasual, lebih santai gitu. Nah kalau untuk yang tradisional itu tadi seperti kita acara-acara resmi ke pesta gitu, pesta-pesta yang lebih kayak pakai kebaya gitu. Budaya ya. Artinya kalau udah pakai kebaya kita tuh tata rambut kita udah beda dong dengan yang kita baju kasual, baju dress udah beda kan gitu tatanannya gitu. Jadi kita harus melihat dari sisi kemana kita akan ini bawa itu hairdo itu gitu. Jadi nah kalau macam-macamnya bentuk-bentuk lah ya. Iya bentuk-bentuk. Bentuk-bentuk sekarang ini begitu banyak, memang sangat banyak. Banyak kalau banget ya. disebutkan memang kurang ya 1 jam ya kalau disebutin semua ya. Karena gini,
kalau kita sebagai pelaku hairdo, misalnya datang nih klien, kadang-kadang kita berjalan sendiri otak kita, tangan kita gitu. Kadang nggak terpikirkan, oh jadi begini gitu. Jadi sebenarnya pas di lapangan itu terinspirasi sendiri gitu bentuk-bentuk itu. Tapi yang lebih umum ya, kalau untuk tradisional kita bentuk taunya kan kita yang paling sanggul Jawa nih, pakai sunggar, itu yang tradisional yang istilahnya dasar dari hairdo zaman dahulu, tapi sampai sekarang pun masih terpakai gitu. Nah, kalau untuk yang modern sangat banyak, bisa juga ya di web itu di keriting gitu, di kepang atau style yang lebih ringan gitu. Banyak sekali sih sebenarnya kalau mau disebutkan ini. Karena kita nggak punya nama-nama ya memang sebenarnya. Kadang nggak punya nama ya, yang penting ada fotonya. Mbak saya mau kayak gini gitu. Jadi kalau nama-namanya bingung, paling kadang ada yang bilang ponytail aja, ya ponytail atau sanggul modern, sanggul simple ya. Spesifiknya yang itu aja tadi, modern sama tradisional. Nah kalau Ibu Seventina sini bagaimana nih? Kalau melihat tren di tahun 2024 sendiri, bagaimana nih model rambut saat ini? Dan juga yang paling diminati nih apa aja model jenis dan juga model bentuk-bentuk rambutnya seperti apa? Ya, jadi kalau sekarang untuk acara-acara adat ya, mereka nggak mau lagi pakai ini ya, sanggul yang tadi yang betul-betul kayak sanggul Jawa gitu. Terus ada yang ditempel sanggulnya di belakang, enggak. Jadi sekarang modifikasi. Jadi sanggul yang di belakang ini dipakai dari rambut sendiri dengan memberi arnet ya, disasak, kemudian dikasih arnet, dibentuk menjadi sanggul sendiri. Kemudian ini lagi ngetren ya. Jadi sekarang bersanggul itu enggak mesti rapi. Apalagi untuk daerah Sumatera Utara, mereka lebih senang sasaknya itu tinggi diacak gitu loh. Di situ cantiknya, stylenya tuh di situ. Jadi sasak ini tinggi banget, terus ini kayaknya diacak-acak gitu. Jadi itu lagi tren ya sekarang ya. Iya. Tapi harus tetap ya dengan makeupnya yang full. Jadi terangkat semua gitu loh. Kalau makeupnya udah full, sasaknya tinggi, jadi terangkat gitu. Betul. Untuk yang sehari-harinya ya stylenya itu ya seperti kamu tadi. Mau di curly dulu ya. Kemudian apalagi sekarang ini ya Bu Reni, ada sasak yang apa sih diserat gitu ya. Rapi banget. Serat. Serat Oh gitu. diserat ya, yang ada kayak garis-garisnya jadi ya. Diserat itu diserat rapi banget ya. Dan ada juga itu ada yang sekarang lagi ngetren, cuman cukup dibelah gini, ini nggak disasak tapi dia polos banget. Di apa ya? Klimis gitu ya jadinya. Iya, klimis ya, sederhana banget. Lebih ke tren apa memang? Apa sih itu? Untuk 2023 ya. Itu 2023 dia nggak terlalu yang, apalagi anak muda ya, dia nggak terlalu mau yang banyak sasak. Jadi dia lebih ke susun natural gitu ya kayaknya. Natural. Kayaknya natural banget gitu ya. Tapi itu nggak semua model muka bisa ya. Iya. Pernah coba sih jadi lebih cabi ya. Jadi itu memang nggak bisa dipaksakan ya seperti itu ya. Kalau wajahnya agak kecil cocok ya, kayak sayang lebar. Benar, karena tren itu memang kita kadang mau ikutin ya, tapi kita harus lihat juga nih, ini cocok atau enggak nih untuk kita. Karena yang tren 2023 kemarin kan banyak yang poninya dikelimisin gitu kan. Itu emang cantik kalau kita lihatnya ya. Cantik. Pas untuk muka-muka tertentu, muka cabi apalagi ya. Jadi ternyata nggak cocok. Jadi memang nggak semua tren harus bisa kita ikuti ya. Jadi harus disesuaikan, jangan dipaksakan. Nah, tapi kalau misalnya hairdo ini kan pastinya nggak terlepas dari make up nih. Kadang kan udah ada make up yang cetar, tapi rambutnya yang kurang nih. Ini biar berkesinambungan ini seperti apa nih antara make up sama hairdo ini? Boleh Bu Reni? Antara make up atau tata rias wajah ya dengan tata rambut, hairdo itu tidak bisa dipisahkan. Betul. Kan nggak lucu ya. Hairdo kita udah cetar, makeup kita nggak mendukung, kan nggak klop. Jadi memang itu seperti teman yang tidak bisa dipisahkan ya. Betul itu. Kayak sepatu ya kanan kiri ya. Kanan kiri kalau benar itu tidak bisa terpisahkan antara makeup dengan hairdo itu tidak bisa dipisahkan. Memang harus.
itu harus bersambung, harus bersanding. Harus bersanding ya. Iya. Jadi kalau make upnya agak heboh, ya rambutnya juga bisa Iya, agak heboh. iya, gitu. Jadi jangan sampai satunya terlalu heboh ya. Yang satunya enggak, itu harus disesuaikan ya. Tapi kalau dari Bu Seventina sendiri bagaimana nih kalau kesinambungan, melihatnya kesinambungan antara make up sama hairdo seperti apa? Iya, jadi sekarang ada, kalau dulunya sih orang nggak bilang hairdo begitu ya. Nggak ada istilah hairdo. Jadi sekarang kalau saya kebetulan juga saya ada megang di bagian wedding ya. Jadi kalau sekarang kan, kamu hairdo-nya gimana? Kamu make up-nya gimana? Kalau make up sekarang udah mua ya. Jadi kalau udah mua, hairdo, ini memang satu paket yang nggak bisa dipisahkan. Betul. Jadi dia betul-betul harus sinkron ya. Jadi ada tema, sekarang pakai tema ya. Betul. Aku mau temanya ini dong. Jadi kalau kayak gini temanya, ini bisa dibilang tema Barbie ya. Jadi kalau saya pakai tema Barbie kesannya saya muda. Jadi saya jangan pakai lipstick dong yang warna merah maron. Betul. Makanya saya pakai lipstick yang warna pink supaya kesannya saya Barbie. Oh, lebih fresh juga ya dan juga Iya. menyesuaikan. Baik, pemirsa, kita akan kembali setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami dalam Bincang Lifestyle. Oi Mang, cak mano, milu lah dekat ini. Lado pecalon pemimpin untuk pilihan kita nih. Aduh lah Mang, kalau kamu? Ay, ado, kan kita nih sesuai hati nurani itulah. Kalau aku masih bingung untuk kepemilian nih. Kalau ku baca dari visi misinya kayaknya bagus-bagus galau. Lakor kalau itu, mau pilu gitu. Nah, tunggu dulu Mang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya lemah ngobrol lu. Ya, apa kabar sehat? Alhamdulillah. Yang aku nanyo dengan kamu itu, kamulah mesti kelum. Nama-nama kamu terdaftar sebagai daftar pemilih tetap. Nah itu dulu yang harus pikir ke ketua. Kamu ada Android? Ada. Kamu juga Google. Nah kamu ketik di telusuri ini ya. Telusuri ya, terus DPT online. Di situ ada cek DPT online. Nah di situ pencarian data pemilih pemilu 2024. Nah, kaget di situ masuk ke NIK kamu. Oh iya, Mang. NIK, nomor NIK kamu sudah. Iya, Mang. Baru klik pencarian, muncul nama kamu. Nah, alhamdulillah sudah aku, Mang. Nah, ngapa aku tak terketik nama aku di DPT online ini? Tidak terdaftar namanya? Iya. Belum terdaftar. Jadi ini, jadi kakek pada saat pelaksanaan tanggal 14 Februari kalau salah 2024. Kamu bawa KTP dan KK, daftar ke di TPS terdekat. Langsung bawa ke sana, Mang. Yo, kakek injek formulir. Nah, isi data-data kamu di situ. Langsung kakek injek nomor. Nah, jadi pastikan Anda sebagai pemilih tetap di pemilu 2024. Banyak sekali teknologi berbasis kecerdasan buatan yang bisa kita manfaatkan. Menyajikan isu-isu aktual, sosialisasi kebijakan yang menyangkut kepentingan publik. Artinya memberikan ruang kepada peserta didik untuk berkembang sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan passion mereka, bakat dan minat mereka. Semuanya bisa Anda simak dalam dialog suara Sriwijaya. Setiap orang mempunyai kesempatan ya untuk berpartisipasi dalam politik atau menjadi pengurus politik. Dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, maupun birokrasi. Pencegahan dilakukan dengan cara mendeteksi potensi-potensi korupsi dan kemudian dari deteksi itu maka akan terlihat hal-hal apa yang perlu dilakukan perbaikan. Suara Sriwijaya, setiap hari Selasa, Rabu, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Salah satu keanekaragaman budaya Jawa yang masih favorit hingga saat ini adalah wayang.
Seni pertunjukan dengan alur cerita yang menarik ini hadir menemani pemirsa pecinta warisan budaya asli Indonesia dengan beragam cerita dan dalam kondang. Wayang setiap Sabtu pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan, media pemersatu bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Bincang Lifestyle. Nah, kita lanjutkan kembali tentunya perbincangan kita hari ini. Kita membahas mengenai tata cara dan juga hairdo yang baik seperti apa. Nah, sebelumnya kita juga sudah banyak nih membahas mengenai macam-macamnya jenis hairdo. Tapi kadang nih banyak orang-orang yang memang apalagi anak muda sekarang itu nyatok udah hampir tiap hari nih ya. Tapi kadang tidak memikirkan kesehatan rambut karena dicatoknya yang paling ujung harus paling melengkung, yang paling ujung yang paling sedih. Kadang ada yang paling pecah-pecah, paling gimana. Nah, kalau cara merawat kesehatan rambut yang juga seimbang sama tata cara hairdo juga seperti apa? Boleh Ibu Reni terlebih dahulu. Iya, dalam prakteknya memang apalagi sekarang ya, anak-anak muda rata-rata sudah melakukan sendiri. Betul. Udah kewajiban tata ya rambutnya gitu, seperti kewajiban, kebutuhan sudah seperti sehari-hari ya. Iya. Tapi mereka satu yang lupa, mereka lupa untuk dalam perawatan. Betul. Gitu. Jadi kebanyakan karena tersentuh dengan listrik lah ya, panas ya. Jadi dia condong kering, kusam. Betul. Gitu. Tapi ini yang satu yang harus dilakukan kalaupun kita memang rajin memakai alat-alat ini, alat-alat tata rambut yang berhubungan dengan listrik, itu memang kita harus treatment perawatan rambut. Kalaupun tidak bisa di salon atau di spa, minimal kita di rumah juga harus bisa treatment sendiri. Vitamin rambut sebelum melakukan tindakan pencatokan atau pengeritingan, itu harus dikasih pelindung gitu, ya. Seperti keratin, pelindung untuk rambut biar enggak terlalu langsung rusak gitu. Dan satu lagi perawatan rambut bisa di masker, minimal dia seminggu sekali, karena dia kan udah setiap hari. Jadi paling tidak minimal itu memang seminggu sekali itu sudah harus ada tindakan perawatan masker rambut, atau juga bisa juga krembat gitu. Karena sekarang ini kan banyak bertaburan perawatan-perawatan atau produk-produk untuk kesehatan rambut. Baik. Jadi yang intinya jangan hanya merusakkan rambutnya, tapi juga mau dong untuk merawat rambut biar tetap tertata dengan rapi, tapi tetap dalam kondisi yang sehat dan indah. Gitu. Baik, kesehatan juga harus dipikirkan ya, jangan sampai itu nanti mau tampil cantik setiap harinya, tapi kesehatan juga dilupakan ya. Nah, kalau Ibu Seventina sendiri bagaimana nih? Kadang kan ada permasalahan rambut kering. Selain itu yang permasalahan setiap wanita juga rontok nih, apalagi yang termasuk Kiki yang rajin disasak ya. Jadi emang rontok itu sudah hal biasa nih. Gimana sih cara mengurangi dan juga tetap menjaga kesehatan rambut kita? Iya. Jadi untuk rambut ini ya, tadi kembali lagi, kalau saya sih tetap bahwa rambut ini adalah mahkota, makanya saya harus jaga mahkota saya. Betul. Ya, jadi untuk kesehatan rambut itu tadi sudah dijelaskan sama Bu Reni, bahwa kita harus krembat ya, masker, tapi itu dari sisi luarnya. Dari sisi dalam kita harus mengkonsumsi makanan yang bisa membantu pertumbuhan rambut ya. Pertumbuhan tadi kalau udah rontok nggak tumbuh akhirnya botak. Benar. Makanya harus ada
mengkonsumsi makanan yang bisa membantu pertumbuhan rambut yang sehat. Kemudian perawatan dari dalam. Iya, perawatan dalam. Perawatan luar tadi udah dijelaskan ya. Memang benar bahwa rambut ini kan genetik ya. Ya memang bawaannya udah begitu. Tapi sekarang banyak produk-produk yang bisa membantu untuk perawatan rambut. Jadi kenapa tidak? Makanya cantik itu mahal. Mahal dalam arti nggak mesti sih beli yang harganya di atas gitu ya. Mahal dalam arti kembali ke diri kita. Kalau kita menjaga dia baik-baik, berarti dia berharga, ya. Mahal bukan berarti dalam nilai materinya, tapi bagaimana cara kita menjaga dan memelihara. Betul, menjaga dan memelihara ya. Iya. Karena kadang Kiki ya, apalagi ya, karena setiap hari kesibukan ya, kadang lupa nih merawat rambut ya. Jadi kadang, wah udah lumayan tipis ya gitu. Itu juga jadi PR ya, apalagi untuk perempuan-perempuan yang memang setiap hari juga memang dituntut ya, dituntut harus sudah terjadi masalah baru dicari harus solusi. Terjadi masalah. Kadang bukan harus terjadi masalah, kita sudah prepare ya semuanya, kadang sudah beli hair tonic, masker, vitamin segala macam, tapi nggak kepake tetap aja. Ya, dan perempuan ya seperti itu ya biasa ya. Nah, tapi kalau untuk hairdo ini kan pasti apalagi ibu-ibu ini nerima klien juga kan. Ada tantangannya juga nih pasti nih kalau ketemu klien kan kadang jenisnya juga beraneka ragam ya, yang ada yang mau diberi masukan, ada yang enggak nih. Tantangannya sendiri seperti apa nih? Boleh Ibu Seventina terlebih dahulu menghadapi klien nih, seperti apa tantangannya? Jadi kita menghadapi klien, kita harus pertama kita jadi role model ya. Betul. Gimana kita mau bilang sama klien kalau kita nggak jadi role model? Jadi kalau saya pribadi ya, saya punya prinsip ya bahwa tadi saya bilang bahwa cantik itu mahal. Mahal dalam arti bukan materinya, tapi bagaimana kita menjaga dan merawatnya. Makanya kita kasih waktu dong untuk memanjakan diri. Betul ya. Jadi kita kasih waktu untuk memanjakan diri, baik dari rambut, ya, kulit. Kita kasih waktu. Jadi kalau kita memanjakan diri, misalnya kalau kita merawat rambut, otomatis kita ya mengelus-elus rambut kita, menata. Ya rambut itu juga mengerti loh. Betul, yang mengerti ya dia ya. Jadi kita jadi role model dalam arti, ayo kita menjaga kesehatan rambut kita dan kebersihan sehingga dia bisa menjadi mahkota bagi kita. Baik, karena rambut itu mahkota bagi perempuan ya. Nah kalau Ibu Reni sendiri bagaimana nih tantangannya kalau ada klien nih untuk stylist, hairdo, itu seperti apa tantangannya menghadapi berbagai permintaan misalnya seperti apa? Ya banyak sekali memang tantangan kita di lapangan ya. Ketika klien datang kan, apalagi untuk tata rambut ya, mau ke pesta nih, mau kemana, aku pengen gini gitu. Tantangannya kadang ini pengennya begini tapi rambutnya memang tipis. Tapi sebagai kita pelaku hairdo harus kita bisa juga cari solusi gitu kan. Bagaimana putar otak selalu. Dan memang sih sebagai hairdo itu memang harus kreatif ya, bagaimana menyenangkan, bagaimana memuaskan seorang pelanggan, klien. Kalau dalam tantangannya gini, ketika dia datang nih dengan posisi rambut berminyak, nah itu tantangan banget ini. Itu bikin dongkol nih kadang itu kan. Kadang kita sudah kasih anti-anti bahwa kalau datang nih posisi rambut bersih. Kenapa saya bilang harus rambut clean, bersih? Karena ketika rambut itu clean, bersih, itu lebih mudah menata dan lebih enak itu tekstur rambut itu ketika dia ditata. Betul. Itu lebih indah. Tapi ketika berminyak itu jangan terlalu diharapkan jadi sesuatu yang indah gitu, karena dia akan lebih mungkin lebih bertumpuk gitu sih kalau jadi beda dia posisi ketika rambutnya clean kita tata gitu. Baik, itu yang PR-nya ya minyak ya, berminyak itu selalu yang paling banyak PR saya di lapangan itu gitu. Biasanya diapain nih kalau berminyak
Kadang kan ada orang-orang tuh dikasih bedak ya. Enggak, karena kita kan itu biasanya kalau dikasih bedak itu ini ketika membuka sasaan menurut ibu-ibu sih. Enggak, sekarang anak-anak muda tuh kadang ada ya hacknya di media sosial. Jadi kalau rambutnya lepek pakai bedak tabur. Kadang ada yang bilang kayak gitu, tapi udahnya kulit kepalanya putih jadi semua sih. Jadi putih dong. Jadi tetap jadi nggak indah juga kan. Iya, benar-benar gitu. ya. Iya. Jadi memang harus sabar ya, harus trik-triknya juga. Nah, kadang ada ini juga nih, orang-orang yang mau minta stylenya lumayan ribet ya. Tapi rambutnya tidak mendukung. Itu biasanya gimana nih? Tetap kita kasih kita kasih masukan juga gitu, bahwa nggak bisa dipaksakan. Kita akan berikan yang maksimal, tapi mungkin tidak seperti yang diharapkan oleh klien seperti itu. Oke, harus disesuaikan ya. Kadang mau model-model gimana, tapi rambut kita memang nggak mendukung ya. Tapi memang rambut yang cantik itu bukan yang cantik ya, semuanya memang cantik. Maksudnya yang mudah ya, yang mudah untuk di stylish itu rambut yang lebih panjang ya. Yang lebih panjang, yang lebih sehat lah. Lebih panjang dan juga lebih sehat. Baik pemirsa, kami akan kembali setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami dalam Bincang Lifestyle. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Wak, kopi susu wak si kau wak. Banyak ke susunya wak. Tenang we, gak aku bayar. Ay, lapang caknya kopi susu. Berapa nih Anoy dapat duit dari calon yang kamu dukung tuh? Biasa we lur. Jangan ke kopi susu lur. Motor baru lagi pacar aku beli. Makanya melo aku mana lemak. Sukseskan pemilu 2024 melalui tahapan pemilu berikut ini. Masa kampanye tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Masa tenang tanggal 11 hingga 13 Februari 2024. Nak kemana? Pemungutan suara. Nak kelebu apa? Nonton itu nah TV. Pemilu lah, tak lama lagi. Jangan basing-basing bae nak milih. Mentang-mentang ada duitnya. Tak taunya kalau lah jadi pemimpin, kita yang saro. Nah, jadi cak mano? Ah, sudah sini. Ayo sini. Kamu berdua tuh sini dulu. Makanya kita tuh jangan tergiur dengan politik uang. Mari kita cerdas dalam memilih. Ingat tanggalnya dan gunakan hak suaramu. Jangan lupa Pak ya. Rasoilah kau. Ayo bang, jangan tahu-tahu cak gila kesiangan. Aku udah teringat 5 tahun lalu kita jadi pocong. Iya nih ande udah itu perit. Caknya tahun ini tempat kita ini lah aman dari serangan pajar. Tidak Pak RT. Iya nian, jangan biar ke RT kita nih masuk serangan pajar tuh. Jingoannya bae lemak, 5 tahun saro. Iya bang, nah, tahun depannya dia apa? Aku udah jadi kuntilanak. Cocok kau jadi kuntilanak. Mas kalian sudah jadi anaknya nih yang kuntilanak kau. Cocok kau jadi kuntilanak.
Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Bincang Lifestyle. Kita masih bersama kedua narasumber kita, ada Ibu Reni Silitonga dan juga Ibu Seventina Manalu. Nah, sebelumnya kita sudah banyak nih bahas mengenai ketantangan dan juga jenis-jenis hairdo-nya sendiri seperti apa. Sekarang kita boleh lihat nih prakteknya seperti apa ya, hairdo yang baik, yang juga cantik, yang menyesuaikan dengan make up dan juga pakaian ya. Kita ke sebelah sana boleh? Boleh. Kita panggil juga modelnya ya, yang mana modelnya? Boleh masuk Mbak modelnya? Boleh, kita lihat-lihat dulu nih. Ini juga Ibu Reni udah banyak nih ya bawa alat-alatnya ya? Iya. Oke, udah bawa alat-alatnya. Ini mau diapain nih? Kayaknya karena baju si Lia ini kasual ya, jadi kita juga modelnya nggak yang berat-berat. Oke. Jadi kita baik, jadi memang jangan harus disesuaikan juga ya harus sama disesuaikan dengan pakaian dan juga posisi mau kemana. Mungkin Lia mau kemana nih, mau santai-santai atau mau hanya ke mall pun. Mau ngedate apa ya? Mau ngedate atau seperti apa ya? Oke. Jadi memang harus disesuaikan ya? Iya. Ini alat-alatnya juga udah banyak ya dibawa ya? Iya. Kita memang membutuhkan kalau untuk tatan rambut ya kita butuhnya hairspray, yang hair dryer, bisa juga alat catok gitu. Yang tapi intinya yang paling kita butuhkan itu sisir sasak, baru sepen ya. Sepen itu yang pasti kita butuhkan, atau sisir blue kalau untuk ngeblow gitu. Jenis sisir aja sekarang tuh udah lumayan banyak banget ya. Iya. Apalagi sangat banyak. Ini belum dibawa semuanya. Belum dibawa semuanya ya. Iya. Jadi emang apalagi nanti kalau setiap cewek tuh banyak harus punya jenis sisir ya. Sisir, iya. Tapi kalau untuk stylist nomor satu paling harus sisir sasak ya, sisir sasak. Nah kalau ini kita sambil ngobrol juga nih sama Ibu Seventina. Itu kalau jenis-jenis alatnya seperti apa aja nih, alat yang memang sering digunakan ini? Alat-alatnya. Untuk jenis catokan. Ini ada catokan yang jikjak gitu ya, ini ya. Iya, itu baba ya. Jadi ini lebih sering, kadang sebelum disasak, dicatuk baba dulu ya, biar cepat lebih dia bervolume gitu. Bervolume dia, jadi sasaknya itu biar cepat gampang full gitu. Seperti rambut Lia sebenarnya kita harus kalau lebih enak menyasaknya dia dicatok baba karena dia agak licin ya. Gitu. Sama PR juga punya klien yang rambutnya licin Iya. PR juga tuh. Itu ada catokan baba, terus juga ada catokan apalagi biasanya ini juga ya. Apalagi rambut yang tipis memang sangat kita butuhkan catokan baba ya. Untuk menaikkan volume rambut kan. Betul. Gitu. Tapi catok baba ini nggak mesti untuk sasak ya. Sekarang lagi ngetren tuh dicatok baba semua rambutnya dilepasin. Iya, full ya. Jadi kayak wave Tapi gitu ya. itulah tadi seiring perkembangan teknologi ya, begitu banyak diciptakan. Kalau zaman dulu mah nggak ada kita namanya catok baba, kita harus juga tetap bisa berkreasi gitu. Jadi artinya seorang stylist, seorang hairdo itu tidak juga harus menggantungkan kepada alat ini. Jadi ketika alat itu tidak ada, kita harus juga bisa berkreasi ya, gitu. gimana ya, betul. Terus biasanya catokannya juga banyak jenisnya ya. Iya. Apa aja tuh biasanya jenisnya nih catokannya? Catok untuk catok lurus, catok juga catok untuk wipe, keriting, itu kan jenisnya namanya catok juga gitu. Ada yang gelombang juga ya. Iya. Sekarang juga alat catok udah banyak yang ini loh, udah banyak yang beraneka jenis ya, ada yang sudah bisa muter sendiri. Begitu banyak. Seiring teknologi begitu banyak diciptakan. Artinya apa itunya? Karena kebutuhan wanita untuk tampil cantik itu akan seiring dengan diambil juga ya. peluang oleh teknologi juga. Betul. Dulu kan kita apalagi yang mau curly ya, biasanya kan harus muter sendiri. Muter-muter, Pegel sampai kadang tangan kena panas catokan. Diciptakan untuk mempermudah. Iya, betul. Waktu kan namanya kita wanita, banyak wanita karir contoh yang setiap hari harus cepat-cepat pergi atau mau ke pesta sudah buru-buru. Jadi semua memang dipermudah oleh
teknologi. ya. Betul. Iya. Ada ini juga ya, selain alat catokan juga banyak hair dryer Iya, ya, iya. jenis-jenisnya. Apalagi sekarang udah ada blow yang bisa apa? Tinggal dideketin aja ke rambut-rambutnya yang Iya, langsung rambut ngedekatin ini. ya. Mahal tapi ya. Baik. Ini kita masih proses ini ya, masih proses sasak ya. Ya, kita untuk ini kayaknya kita nggak pakai sasak. Yang di belakang tadi kita sasak sedikit. Oh, yang di belakang aja karena disasak posisi Lia mau kemana nih? Jadi kita juga harus tanya. Kalau saya di lapangan saya suka tanya, ini acaranya apa nih? Iya. Gitu. Mau Saya kemana tanya, mau ya? kemana gitu. Jadi kita bisa ngasih saran untuk model tatanan rambut gitu, seperti itu. Iya. Ini lagi di kepang ya. Iya. Kepang kayak gini lumayan sulit ya. Kadang Kiki aja sampai sekarang belum bisa nih ngepang kayak gini ya. Tapi kalau kepang biasa mudah. Ini kepang yang apa ya? Bahasanya tuh yang nempel Kepang, di kepala gitu ya. Iya. Jadi agak ini ya. Agak PR ya ternyata ya. Tapi kalau udah seorang stylistnya udah kecil lah ya. Udah kebiasaan nih. Oke, di kepang. Karena kepang kayak gini tuh termasuk model favorit juga ya. Sekarang Iya, kepang ini juga dikombinasiin sama hairdo, sama sanggul ya. Sanggul ya. Iya. Ini kesannya model yang seperti ini memang untuk apalagi ibu-ibu ya yang memang acara. Tapi lihat acara juga tetap. Lihat dia situasi kemana dia. Kalau kita misalnya acara resmi, ibu-ibu kita buat seperti itu nggak bagus juga kan Iya. gitu. Oke, betul. Jadi tetap kita selalu tanya temanya mau kemana gitu. Nggak. Harus sesuai tema Iya. juga. Nah, selain itu kan pasti alat tempur hairdo ini lumayan banyak ya. Oh, sangat banyak. Catokan. Iya. Kalau mau dituruti semua banyak banget. Banyak ya. Iya. Modalnya juga banyak nih ya. Betul. Selain alat catok, sisir, sama apa sepen-sepennya ya juga. Nah, ini yang PR juga apa namanya hairspray ya. Iya. Cara memilih hairspray yang baik itu gimana sih? Kita kadang brandnya lumayan banyak ya, beraneka ragam harga juga nih. Iya. Kalau hairspray gimana sih yang favoritnya dan yang enaknya dipakai yang seperti apa? Kalau hairspray kan ada yang dua macam ya, dalam arti ada yang hold, yang keras, ada yang soft gitu. Jadi tergantung kebutuhan kita mau pakainya gimana gitu. Biasanya kalau yang hold ini lebih strong ya. Jadi dia dalam finishing terakhir itu kita akan semprot dengan yang hold, yang strong untuk menutup, mengunci gitu. Mengunci, iya. Kadang apalagi ada banyak yang punya anak rambut ya, jadi PR juga ya, yang punya banyak anak rambut. Jadi memang harus disesuaikan. Sekarang juga jenis hairspray banyak ya, ada yang banyak sekali. Agak jenis air, kadang juga ada yang foam gas gitu ya. Foam ya, ada yang foam. foam gitu ya namanya ya. Oke. Dan banyak sekali merek ya. Benar. Gitu. Tapi kalau saya pribadi juga kalau memilih hairspray itu tergantung pribadi kita ya. Ada memang hairspray yang merek ini loh saya baunya kurang cocok untuk saya karena agak kita pakai pusing, untuk kita sebagai pelaku hairdo kan lebih condong kita yang menghirup ya setiap hari gitu. Jadi kita kalau saya pribadi cari yang lebih aman untuk saya gitu. Uapnya, apanya, harumnya, apanya itu baunya gitu. Aromanya gitu. Karena ada beberapa yang ada aroma yang menyengat gitu. Sampai bikin pusing juga ya kadang ya. Dan itu juga kepentingan untuk pelanggan. Kalau pelanggan misalnya kan baunya nggak enak gitu. Nah, itu masukan buat kita gitu. Oke. Ada sesuai juga baunya ya. Kadang memang ada harganya yang lumayan, tapi memang bagus ya. Tapi nggak harus yang mahal juga ya. Ada yang juga memang harga-harganya ekonomis tapi kualitasnya juga bagus. Disesuaikan aja sama kantongnya ya. Jangan dipaksain ya. Karena kita apalagi ini nih catokan sekarang itu kan jenisnya juga sudah banyak, beraneka ragam harganya, teknologinya juga udah macam-macam. Jadi harus disesuaikan. Didapat, ya. Tapi memang ada goal seorang wanita itu pengen yang ini nih, yang puncak tertingginya, tahta tertingginya percatokan itu ada juga ya yang kayak gitu ya. Tapi memang harganya Masya Allah ya. Oke, ini masih proses, masih kepang ya. Wah, ini aja udah dari sini aja udah kelihatan nih modelnya udah lebih fresh nih ya. Udah siap banget nih mau ngedate ya, ya. Berhubung Lia masih kategori remaja, jadi remaja kita akan buat bentuk rambutnya juga enggak seperti ibu-ibu ya. Betul.
Itu juga satu sebagai misalnya kan ada ibu-ibu muda, kita buat model rambutnya jadi bikin tua, itu juga nggak pas ya kan, Mbak Kiki? Betul. Iya. Jadi tetap juga kita harus lihat usia. Kemana dia akan pergi gitu. Ini kita bisa sasak berhubung rambut Lia agak sedikit licin ya. Licin. Bener ya, PR itu orang rambut berminyak sama licin ya. Iya. Kalau licin aduh. Tapi kalau sebagai pelaku hairdo ya itu kita sudah punya di dalam lapangan tuh begini harus begini kita buat, harus begini gitu. Jadi tidak ada alasan rambutnya licin, nggak boleh. Sekali-sekali kita nggak boleh mengeluh kepada pelanggan bahwa harus rambutnya dihadapin ya. Iya. Oh wow. Udah cantik. Ini juga make upnya disesuaikan juga ya. Ini make upnya. Ya, ini make upnya halus ya, soft aja iya, ya. make up soft aja. Jadi memang disesuaikan juga make up sama hairdo-nya seperti apa. Jangan sampai nggak sesuai ya, tidak terlalu yang hairdo-nya terlalu cetar ya, terlalu heboh ya. Make up-nya kurang ya, jangan sampai ya. Jadi harus disesuaikan juga. Sekarang juga jadi tren-tren catokan dan juga model rambut udah lumayan ya. Apalagi sekarang bisa dibilang kayaknya lagi tren yang wave gitu ya. Yang rambutnya bergelombang. Balik lagi tuh tren itu tuh. Itu trennya di tahun 2000-an ya, 2000-an biasanya ya. Itu balik lagi. Ini yang di bagian belakangnya mau diapain nih? Kita juga bisa lepaskan kayak gini, atau kita juga bisa kalau mau misalnya nih kliennya pengen aku gerah nih, nggak pengen diangkat aja boleh. Atau kalau memang klien juga pengennya seperti ini aja boleh. Boleh Kak, boleh agak gini nih kita lihat belakangnya. Ke sini sedikit, ngadep belakang dikit. Simple aja. Oke. Jadi tetap remajanya kelihatan masih ya. Gitu. Jadi kalau belakangnya bisa disesuaikan aja ya. Kadang ada yang mau sampai dikepang juga ke bawah. Diangkat lagi. Ada yang pengen aku lepas aja seperti itu. Itu kadang di ponytail juga masih bisa ya kadang ya. Atau enggak juga nih? Diapain? Ponytail gitu. Apa sih diikat ya biasanya? Diikat bisa juga ya. Masih tetap bisa. Ini masih bisa kita olah lagi gitu. Bisa diolah makanya tadi kalau klien itu pengennya aku pengen diangkat aja lah, panas gitu atau gerah gitu, kita bisa. Makanya di dalam lapangan tuh seorang hairdo tuh harus bisa cepat-cepat mengambil seperti itu. Harus kreatif ya. Jadi pemirsa juga ini kadang udah banyak nih tutorial-tutorial ya. Biasanya mau tutorial yang lebih gimana. Cuman kadang prakteknya agak susah. Karena hairdo kita mau bikin sendiri tuh lumayan effort itu ya. tantangan kalau untuk kadang ibu-ibu gitu. Kita udah sering lihat nih praktek, udah lihat YouTube nih. Kok susah banget sih praktek itunya gitu. Kalau misalnya make up kan kita enak ya, bisa ngaca ya. Kalau hairdo kan pegel ya. Apalagi pas bagian belakangnya. Bagian belakang tuh yang kadang PR ya. Jadi memang hairdo itu harus bantuan orang. Memang kecuali kalau misalnya dicatok aja. Mungkin kita boleh agak muter sedikit nih Ibu Reni ya, biar bisa kelihatan belakangnya gimana. Sebelah sini. Nah, oke. Kita kasih tutorial juga nih untuk pemirsa ya. Tapi zaman sekarang ya, yang rambut lurus pengen dikeritingin. Yang keriting pengen dilurusin. Betul. Tapi semua ada alatnya ya. Benar. Semua ada solusi. Ada treatmentnya juga ya sekarang ya, udah banyak ya. Iya. Treatment yang memang punya rambut genetiknya emang sudah yang keriting ya, yang mau lurus juga ada. Tapi memang PR juga ya kalau yang kayak gitu. Nah, kalau ini modelnya agak diangkat ya, yang belakangnya ya. Jadi tetap walaupun diangkat masih tetap lebih kesannya tetap kasual masih gitu. Tetap masih tetap masih kesan santainya dapat. Kadang enak ya ngelihatnya cuma ngeplinter-plinter, tapi itu susah loh. Susah loh, itu cuma kayak cuma dia plinter gitu aja, tapi susah. Apalagi kalau mau hairdo sendiri ya. Iya. Harus tetap bantuan orang ya, harus tetap bantuan. Nggak bisa ngelihatnya di belakang soalnya. Memang begitulah. Kalau pinter semua nanti kita pelaku hairdo nggak punya kerjaan lagi. Iya. Oke. Gitu. Seperti
seperti ini kan simple, hairdo yang simple sebenarnya. Ini kalau misalnya kayak jadi mau kondangan bridesmaid gitu juga bisa masih ya? udah bisa, tinggal kasih apa aja hiasan gitu. Benar. Ini sekarang ini kan kesannya dia nggak terlalu yang harus clean, nggak mesti rapi gitu ya. Oke, ini nih hasilnya nih. Wow, tetap ke belakang dulu kita lihat. Oke. Nah, ini kalau dari belakang seperti ini dia modelnya. Kita angkat ya tadi kan bisa diurai ke belakang, ini bisa juga bisa diangkat, ini juga bisa jadi untuk yang mau kondangan juga ya, tapi yang simple-simple aja. Boleh ngadep ke depan nih mbaknya. Nah kalau ke depan dia kayak gini, fresh ya jadinya ya, yang tadi emang hairdo-nya masih belum diapa-apain ya, jadi memang lebih fresh. Disesuai juga sama bajunya, disesuai juga mau pergi kemana, jangan sampai nggak sesuai sama tujuan ya. Jangan sampai baju seperti ini kita buat sanggul yang tinggi. Baik pemirsa, kami akan kembali setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami dalam Bincang Lifestyle. Hari ini kamu nak makan apa bela julah. Pilihlah menu yang lemak-lemak itu. Gratis. Aku yang bayar. Ay, lapang. Payo deh. Pokoknya kita pesan makanan yang paling mahal di sini. Ay, lemak-lemak galau di makanannya. Sampai bingung aku nak milih yang mana Yang mana menurut kau? Gimana? Lemak-lemak galau makanan di sini. Bingung aku mesennya yang mesen mana nih. Oi bro, kamu berdua ini milih makanan besaro, apa lagi milih yang lain? Pesen, jangan tak pesen. Nah, aku bingung-bingung itu bro. Iya Nadel, kau nih milih makanan lagi nak milih capres. Yang namanya memilih itu hak kita galau. Tapi kita juga harus tahu dengan pilihan kita bakalan cocok apa tidak sama kita. Nah, di 2024 agak kan ada pemilu tuh. Cak mano kamu nak nentu kepilihan? Pilih makanan besaro. Ay, cacam kamu berdua ini. Ya sudah, kalau Cak itu aku nak pesen ini French fries. French fries, Del. Itulah pokoknya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Bincang Lifestyle. Kita masih membahas mengenai tata rambut ataupun juga hairdo. Masih bersama kedua narasumber kita, ada Ibu Reni Silitonga dan juga Ibu Seventina Manalu. Nah, kita tadi sudah praktek nih ya, memang kalau tangannya sudah handal ya, bentar aja ya jadi ya. Dan memang harus kita banyak juga pelajari bagaimana hairdo yang baik dan disesuaikan ya sama memang tujuan kita mau kemana. Nah, ini kan bisa dibilang hairdo ini memang sudah menjadi salah satu bisnis nih. Tapi kalau untuk di Kota Palembang sendiri bagaimana nih? Bisnisnya memang sudah menjanjikan atau seperti apa? Boleh Ibu Reni terlebih dahulu. Bisnis hairdo itu memang sangat menjanjikan dan itu yang memang sekarang ini lagi hits. Oke, lagi hits profesi hairdo itu memang ini hits lah, terkenal. Oke. Tapi kalau misalnya ini
hairdo sama make up nih kan kadang beda orangnya. Tapi kalau Bu Reni sendiri bagaimana? Memang terima hairdo dan make up atau seperti Iya, apa? kebetulan saya ini pelaku hairdo juga pelaku MUA, make up. Ya, oke. Karena sekarang kayaknya agak susah ya cari orang yang emang bisa hairdo Yang bisa sama, hairdo sama MUA. make up, ya. Kadang make up, hairdo. Jadi bayarnya juga double ya. Double ya. Nah, kalau Ibu Seventina sendiri bagaimana nih melihat peluang bisnis hairdo dan makeup sekarang seperti apa? Ya, sangat menjanjikan. Kembali lagi seperti saya bilang tadi, saya ada terlibat ya, ikut terjun di bagian wedding. Jadi itu kebanyakan kalau acara wedding itu ya makeupnya lain, ya makeupnya lain, hairdo-nya lain. Jadi bisa sampai 2 salon. Dan mereka kalau memang cocok, mereka tidak memikirkan biaya untuk bayarnya. Ya, jadi memang sangat menjanjikan. Oke, menjanjikan. Apalagi sekarang itu lagi musim nikah ya. Iya. Musim hujan ya. Musim hujan, musim nikah ya. Jadi kalau musim nikah juga pasti menjanjikan ya omset ini. Ini sekarang lagi rame-rame nikahnya banget kan? Lagi rame-ramenya nih. Lagi rame-ramenya juga nih. Kadang setiap minggu sudah banyak job ya. Seperti apa? Udah lumayan? Sudah lumayan, iya. Jadi emang setiap minggunya pasti full atau gimana nih? Atau ada memang yang rame memang Sabtu Minggu aja atau memang ada hari-harinya aja? Dan sekarang kan orang-orang juga kalau pergi ke undangan gitu sudah ke salon ya. Iya. Kalau dulu iya sih kita diundang ya di rumah aja. Kalau sekarang orang udah ke salon baru dia pergi ke undangan. Jadi yang ke salon itu nggak mesti pemeran utamanya. Yang undangan juga semua udah pada ke salon. Oke. Jadi sangat menjanjikan deh. Benar-benar sangat menjanjikan ya. Sekarang juga banyak yang mau tampilnya all out ya kalau lagi kondangan ya. Kadang memang ada yang mau ya udahlah santai aja. Tapi kadang gemes ya kalau nggak terlalu cantik-cantik ya. Nah kalau tips nih dari Bu Reni sendiri gimana nih tips dan triknya kalau untuk menata rambut yang baik itu seperti apa? Biar kita lebih mudah juga seperti apa? Sebenarnya menata rambut yang baik itu satu yang paling kuncinya juga rambut itu posisi dalam keadaan yang bersih dan sehat itu lebih mudah menatanya kan gitu. Dan untuk saya ya sebagai pelaku hairdo kah? Ya sebagai pelaku hairdo kembali lagi bahwa kita tetap harus update dengan apa dengan yang tren sekarang, gitu. Jadi kita tidak bisa hanya vakum di situ-situ aja karena namanya perkembangan hairdo itu tetap seiring zaman seperti itu. Perkembangan misalnya kan perkembangan misalnya 2024 ini apa nih trennya. Jadi kita juga harus update itu seperti itu. Kalau dari Ibu Seventina gimana nih, ada tips dan trik sendiri nggak sih untuk menata rambut yang baik? Iya, jadi kita seperti dibilang Bu Reni tadi harus update ya, up to date gitu deh. Ikut perkembangan zaman. Sekarang lagi zamannya begini kita ikut. Tapi dalam arti kembali lagi sesuai nggak sama diri kita, sama wajah kita ya. Jadi nggak semua mode bisa kita ikuti. Apakah sesuai dengan saya? Tapi itu oke-oke aja sih. Yang penting kembali lagi tadi makeup sama hairdo harus seimbang. Harus seimbang ya, oke. Terakhir nih gimana nih pesan dan juga harapan nih dari pelaku hairdo tentunya ke depannya perempuan-perempuan di Indonesia juga harus sadar nih ya, kita memang harus tampil yang cantik, jangan sampai tidak peduli dengan penampilan kita. Boleh Ibu Reni? Iya betul. Saya seorang pelaku hairdo ketika melihat ibu-ibu kadang-kadang tidak tampil rapi dalam melihatlah ya, jadi ada gemasnya gitu kan, gitu. Jadi harapan saya memang namanya wanita tidak lepas dari hairdo atau makeup. Hairdo itu nggak juga mesti harus yang ribet. Betul. Artinya hanya diikat aja dengan rapi atau ditata, di blow aja dengan apa sudah rapi. Yang penting ketika dia keluar dari rumah itu posisi tetap rapi dan bersih. Oke. Gitu. Kalau Ibu Seventina bagaimana Ibu? Singkat saja silakan. Mungkin ada pesan-pesan dan juga harapan untuk teman-teman pemirsa lainnya harus aware dengan rambut. Iya.
Jadi kita sebagai wanita Indonesia ya, sebagai wanita Indonesia, bagaimana kita menunjukkan bahwa rambut tadi adalah mahkota. Oleh karena itu, mari kita jaga kesehatan rambut ya. Rambut harus sehat. Jadi kalau tubuh kita sehat, rambut juga harus sehat. Jadi kalau rambut sehat tadi bersih dan gampang ditata. Kalau kita tampil cantik, cantik dalam arti rapi, bersih, itu bisa menjadi model role bagi orang lain ya. Role model bagi orang lain. Jadi ya kita jadi berkat deh jadi orang. Kalau kita melihat dia, ih cantik loh, kamu cantik loh dibuat begini. Nah, kita meniru, berarti kita jadi berkat bagi orang lain. Baik, kita juga sebagai perempuan harus disesuaikan ya. Kita harus tampil rapi, tampil cantik, bukan berarti tampil cantik dan rapi harus ekstra ya. Kita juga harus disesuaikan juga dengan momennya, dan juga harus dipikirkan juga nih kesehatannya seperti apa yang rambut kita punya. Baik, terima kasih untuk Ibu Reni Silitonga dan juga Ibu Seventina Manalo pelaku hairdo yang sudah hadir di TVRI Sumatera Selatan. Sudah banyak sekali kita berbincang mengenai tata rambut hari ini. Terima kasih Ibu. Dan pemirsa, demikianlah bincang lifestyle kali ini. Akhir kata saya Rizky Amrina pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Thank you.